Presiden Joko Widodo mengaku memiliki informasi intelijen lengkap terkait dengan situasi dan juga arah politik dari partai politik jelang pemilu 2024. Meski disebut lumrah, namun sejauh mana data ini bisa dipergunakan Presiden, apalagi jika terdapat kecenderungan mendukung calon tertentu. Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, pakar intelijen yang juga mantan Kabais TNI, Soleman Ponto. Halo, selamat malam, Pak Soleman. Ya, selamat malam. Oke, Pak Soleman, kalau kemudian disebut lumrah begitu Presiden sebagai user utama data intelijen atau instrumen intelijen di Indonesia, saya ingin masuk pertama, mengapa kemudian hal tersebut diungkapkan ke publik apalagi depan relawan begitu? Apa yang bisa Anda baca begitu, Pak? Ya, tanya Presiden yang tahu kenapa dia sampaikan kan. Saya juga Anda tahu kenapa disampaikan. Beliau yang paling tahu. Nanti kalau saya kasih tahu salah kan. Oke, baik. Tapi kalau Ya, kalau kemudian Presiden sebagai user utama memiliki semua data, batasannya di mana sebetulnya? Apakah hanya kemudian melihat saja dari data-data yang dikumpulkan itu, atau kemudian berhak untuk masuk, mempengaruhi, mengintervensi begitu? Bagaimana dari kacamata intelijen sebetulnya, Pak Soleman? Maksudnya mengintervensi siapa? Ya, cawe-cawe dalam gerakan politik. Kepada siapa? Kan disebutkan partai politik begitu, Pak. Oke, begini, ini harus dibedakan antara laporan yang disampaikan oleh badan-badan intelijen kepada Presiden, lalu tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Presiden. Itu dua hal yang berbeda. Kalau Presiden memiliki info dari segala macam badan intelijen tadi, itu wajar. Yang sangat tidak wajar kalau dia bilang, Bais tidak laporan saya. Wah, itu tidak wajar. Tapi kalau semua melaporkan kepada Presiden, itu wajar-wajar saja. Yang masalah itu apakah hasilnya itu dipakai atau tidak. Jangan-jangan cuma dipakai lalu disimpan. Kan begitu. Dan tidak ada satu orang pun yang akan tahu apakah laporan itu dipakai atau tidak oleh Presiden. Itu. Oke. Pak, tapi kalau kemudian dalam perspektif intelijen begitu, apakah data itu kemudian sah untuk dipergunakan Presiden sebagai user utama tentunya, untuk kemudian melakukan hal untuk misalkan kepentingan kecondongan Presiden terhadap pilihan tertentu misalkan dalam Pilpres, atau kemudian dalam arah kemana partai politik itu harus berkoalisi atau arah kemana mereka akan menuju pada pemilihan berikutnya begitu, Pak Soleman? Nah, ini juga perlu saya sampaikan, bahwa informasi intelijen yang masuk kepada Presiden, kan itu hanya salah satu dari sekian banyak. Presiden juga kan memiliki sumber-sumber yang lain. Jadi, apa yang Presiden laksanakan, perbuatan yang dia lakukan, belum tentu itu berasal dari laporan intelijen. Bisa saja tidak. Jadi laporan dari BIN, Bais, Polri itu belum tentu dipakai oleh beliau. Bisa saja nggak dipakai itu. Laporan, iya saya punya data ini, tapi tidak saya gunakan, juga bisa. Dan kita tidak bisa maksa, Presiden harus pakai ini, nggak bisa. Itu suka-suka dia. Dan kita tidak pernah tahu perbuatan atau tindakan beliau itu menggunakan dasar mana. Dasar BIN, Bais, Polri, atau sama sekali tidak pakai yang lain, itu bisa-bisa saja. Mungkin data dari anaknya, bisa. Oke, Pak Soleman, tapi sebetulnya selama ini sejauh mana kemudian pengetahuan Presiden ini terkait dengan pergerakan misalkan partai politik atau kemudian instrumen-instrumen politik yang sedang menyiapkan pemilu? Apakah kemudian yang sudah terjadi saja atau kemudian yang sedang direncanakan oleh masing-masing elemen tadi? Ya sudah pasti dia tahu semua, mau masing elemen mau kemana, mau tujuan kemana, mau seperti apa, ya pasti dia tahu lah. Beliau ada itu dari banyak sumber. Memangnya dari parpol-parpol itu ada yang tidak laporan kepada beliau? Pasti akan ada. Tidak mungkin parpol itu 100% cinta kepada parpol lalu tidak bercerita kepada Pak Jokowi. Nggak mungkin. Pasti ada orang-orang yang dekat, yang teman lama, pasti cerita. Dan itu tergantung bagaimana beliau ini mencari data kan. Tapi jangan dibilang bahwa apa yang beliau lakukan itu berdasarkan laporan intelijen yang dilaksanakan oleh BIN, Bais, dan lain-lain. Nggak bisa, nggak ada yang bisa pastikan itu. Oke, berarti belum tentu linear begitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya, Pak Soleman, pertanyaannya kalau begitu adalah sebenarnya
data yang seperti apa akhirnya? Artinya begini, apakah kalau tadi Anda mengatakan bisa saja misalkan orang partainya yang misalkan bercerita kepada seorang presiden, apakah kemudian ini hanya soal angka saja misalkan, atau kemudian juga pola-pola dan strategi itu juga dimiliki dari data tersebut, Pak Soleman? Ya itu tergantung presiden, apa yang dia mau. Kan sangat sangat tergantung beliau, data apa yang dia cari, apa yang dia ingin tahu, ingin dia lihat. Mungkin satu kata saja sudah cukup. Misalkan dia butuh 10 data, dia sudah dapat 9, tinggal satu. Cukup tanya ini begini-begini, oke udah cukup. Kita kan tidak pernah tahu. Beliau yang tahu yang paling pasti. Jadi kalau kita memperbincangkan apa kata beliau, saya kira itu pekerjaan sia-sia itu. Oke. Itu gak ada manfaat. Iya. Oke. Ngapain kita bicarakan yang kita lihat apakah dilakukan beliau itu melanggar hukum atau tidak. Kan itu aja. Oke, Tapi tapi kalau dia sejauh ini berbicara artinya tidak berdasarkan begitu ya, sumber- Pak Soleman, ketika memang mengumpulkan data dari intelijen yang instrumen negara begitu? Ya nggak ada masalah, dia kan kepala pemerintahan juga. Dia memiliki instrumen sah itu. Oke. Kita laporan kepada presiden itu sah. Tidak bisa kita laporan kepada Menko Polhukam aja, nggak boleh kok. Tanya presiden sebagai single user, itu sah, nggak bisa. Oke. Itu. Dan intelijen tidak akan membuat laporan kemana-mana, hanya kepada presiden. Dipakai atau tidak dipakai, diminta tidak diminta, kita laporan. Oke, Dan saya senang karena dan itu beliau menjadi bilang, pertanyaan dan PR "Oh, tentunya ada ya, lebih baik." apakah dipakai atau tidak begitu ya, Pak Soleman ya? Itu tidak ada urusan, kita tidak berurusan. Bagi kita sudah sampai itu sudah bagus. Kalau beliau sudah bilang ada laporan dari Bais, itu sudah senang, berarti beliau sudah baca. Dipakai atau tidak, nggak tahu, itu urusan beliau. Baik, baik, oke. Tapi yang penting sudah sampai, kan itu. Oke, baik. Terima kasih atas pandangan dan juga insight Anda, Pak Soleman Ponto, pakar intelijen yang juga mantan Kepala Bais TNI, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Pak Soleman. Ya, makasih. Selamat malam.